Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ilham Fahri Fifetli dari jurusan Ilmu Komunikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Berdakwah ala Ustadz Abdul Somad. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih arti dakwah atau definisi dakwah. Istilah keagamaan yang paling populer di kalangan kita saat ini adalah istilah dakwah. Akan tetapi, yang sering terjadi istilah dakwah diartikan secara sempit oleh kebanyakan orang, sehingga dakwah dapat diartikan sebagai pengajian, khutbah, dan arti-arti sempit lainnya. Oleh karena itu, istilah dakwah perlu dipertegas artinya. Adapun definisi dakwah menurut para ulama antara lain. Yang pertama itu dari Syekh Ali Mahmud yang mengatakan dakwah adalah mendorong manusia untuk berbuat kebaikan dan mengikuti petunjuk agama, menyuruh mereka kepada kebaikan dan mencegah mereka dari perbuatan mungkar, agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan di akhirat. Yang kedua itu dari Nasaruddin Latif, yang mendefinisikan setiap aktivitas dengan lisan dan tulisan yang bersifat menyuruh, mengajak, memanggil manusia lainnya untuk beriman dan menaati Allah SWT sesuai dengan garis-garis akidah dan syariat serta akhlak Islamiyah. Yang ketiga itu dari Profesor Toha Yahya, mengatakan dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Dari beberapa berbeda-bedanya redaksi, akan tetapi setiap dakwah memiliki 3 unsur pengertian pokok, yaitu 1. Dakwah adalah proses penyampaian ajaran Islam dari seseorang kepada orang lain. Yang kedua, penyampaian ajaran Islam tersebut dapat berupa amar ma'ruf, yaitu ajakan kepada kebaikan, dan nahi munkar, mencegah segala bentuk kemaksiatan. Yang ketiga itu ada usaha tersebut dilakukan dengan tujuan terbentuknya suatu individu atas masyarakat yang taat dan mengamalkan sepenuhnya seluruh ajaran Islam. Dengan demikian, dakwah adalah segala bentuk aktivitas penyampaian ajaran Islam kepada orang lain dengan berbagai cara yang bijaksana untuk terciptanya individu dan masyarakat yang menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dalam sebuah lapangan kehidupan. Selanjutnya itu ada strategi dakwah Ustadz Abdul Somad. Dalam penyampaian dakwah yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad ini memiliki beberapa strategi, yaitu 1. Membangun kekuatan komunikator. Yang kedua, identifikasi target. Yang ketiga, pesan yang bersifat harmonis, ringan dan sederhana. Yang keempat, menggunakan adab manhaj wadiyah. Yang kelima yaitu pemilihan media dalam strategi komunikasi. Itulah beberapa strategi yang dipakai oleh Ustadz Abdul Somad. Selanjutnya itu ada karakteristik komunikasi dakwah Ustadz Abdul Somad. Dalam prosesnya, komunikasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik komunikasi yang berbeda-beda ini tergantung pada tujuan yang ingin dicapai dalam proses penyampaiannya. Ustadz Abdul Somad dalam menyampaikan dakwahnya memiliki ciri khas atau karakteristik tersendiri. Tujuannya tersebut adalah yang pertama, menginformasikan. Maksud dari hal ini adalah pesan yang disampaikan oleh proses dakwah Ustadz Abdul Somad ini yang bersifat menginformasikan. Yang kedua itu mengajar. Selain menginformasikan, tujuan komunikasi instrumental adalah mengajar. Maksud dari hal ini adalah pesan yang disampaikan pada proses dakwah Ustadz Abdul Somad ini bersifat mengajar, menyampaikan ilmu, pengetahuan, dan melatih pola pikir. Yang ketiga yaitu mendorong dan menggerakkan. Menggerakkan atau motivasi merupakan salah satu tujuan dalam fungsi komunikasi instrumental. Yang keempat yaitu model komunikasi dalam dakwah Ustadz Abdul Somad. Model komunikasi adalah petunjuk pada referensi simbolis terhadap suatu benda, proses,
sistem, gagasan, atau ide pada peristiwa komunikasi. Akan tetapi, model tidak menjelaskan isi hubungan dan interaksi antara unsur faktor yang menjadi bagian dari model tersebut. Selanjutnya itu ada tatanan komunikasi dakwah Ustadz Abdul Somad. Tatanan komunikasi merupakan proses komunikasi yang dapat ditinjau dari jumlah komunikan. Tatanan komunikasi pun diklasifikasi diantaranya komunikasi inpribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Komunikasi yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad ialah jenis komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan sebuah komunikasi yang dilakukan antara beberapa orang maupun atau lebih dalam sejumlah kelompok dan dilakukan dengan tatap muka di mana anggota saling berinteraksi. Ustadz Abdul Somad, setiap kegiatan dakwahnya memiliki jumlah partisipan yang sangat banyak sehingga bisa dikatakan tidak mendapatkan kesempatan untuk memberikan tanggapan secara verbal. Dengan artian, kecil kemungkinan komunikator untuk dapat berdialog, berinteraksi, dan bertatap muka kepada komunikan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa mengenai tatanan komunikasi dalam komunikasi dakwah yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad adalah komunikasi kelompok besar. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya dapat memberi saran, yaitu dalam kegiatan dakwah yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad masuk dalam kategori yang baik, serta dapat menjadi acuan bagi ustadz-ustadz yang lainnya. Dengan tidak hanya mengandalkan pertemuan langsung, ustadz lain hanya hendak dapat mengikuti jejak beliau dalam berdakwah dengan menggunakan media sosial seperti YouTube, Instagram, dan maupun Facebook, agar pesan-pesan dakwah yang disampaikan bisa meluas hingga ke berbagai penjuru negeri untuk membuat banyak orang kembali ke jalan Allah SWT. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.